Pertanyaannya, berapa persen anak muda di Indonesia yang sudah mengalami gangguan kesehatan mental? Tahu nggak sih kenapa anak muda zaman sekarang, khususnya Gen Z, itu paling sering mengalami gangguan kesehatan mental? Namun sebelumnya ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi, karena kehidupan generasi sekarang dan dulu itu beda banget, yang membuat generasi Z ini tuh rentan untuk mengalami hal ini. Pertama, tekanan sosial yang beneran berat banget. Di era digital yang dimana dulu itu nggak ada, yang dimana di generasi Gen Z itu sekarang sudah masif penerapannya, itu tuh bukan hanya sebagai hiburan, tapi juga pemicu tingkat kesetresan. Kita sering membandingkan hidup kita dengan orang lain dari pencapaian, penampilan, yang itu membuat kita menjadi overthinking, kadang juga insecure. Kemudian juga ada beban akademis dan karir. Kita sering dituntut untuk sukses di usia muda, padahal kadang lingkungan dan ekonomi juga nggak mendukung. Kita dianggap muda dan harus bisa apa-apa, harus bisa berprestasi di dunia kerja, harus bisa berprestasi di dunia akademis, karena kita dianggap serba bisa dan hidup di era yang modern. Jadi itu juga akan semakin menuntut kita sih. Apalagi kalau circle kita itu adalah generasi-generasi di atas yang selalu menganggap kita itu manusia multitasking yang punya jiwa fisik akal kuat. Ada juga karena akses informasi kita yang tanpa batas, sehingga membuat kita itu menjadi mudah mengakses informasi mengenai kesehatan mental. Jadi kadang kita itu self-diagnosis atau mendiagnosa diri kita sendiri. Kita jadi lebih aware ketika kita merasakan sesuatu yang mengganggu kita, atau misalkan lingkungan kita membuat kita itu tertekan atau merasa terganggu. Kita tuh aware karena literasi kita mengenai kesehatan mental itu kita sudah bisa akses. Tapi masalahnya, kita itu sering identik atau karakter manja itu sering melekat di diri Gen Z. Karena kita aware ini tentang kesehatan mental, kita sering dikira, apa sih kamu tuh gitu aja masa lemah. Dan selalu seperti itu, dimanapun kita bekerja, dimanapun lingkungan kita, kita selalu dianggap sebagai generasi yang lemah dan mudah untuk merasa malas atau merasa gak kuat gitu ya. Dan itu maka kita kembali lagi ke data dan fakta, dimana kita akhirnya bisa mengungkap dari data-data apakah penyebabnya itu pasti hal-hal yang aku sebutkan di sebelumnya, atau mungkin ada faktor lain, dan mungkin apa yang dirasakan Gen Z saat ini relate dengan pembahasan kita kali ini. Langsung pada datanya, menurut survei Indonesia Adolescent Mental Health pada 2023, ada 17,95 juta anak muda yang mengalami gangguan kesehatan mental, yang mana ini ada 35% dari anak muda yang rentang usianya 10-17 tahun. Miris banget, padahal usia-usia segini kayaknya kita masih main-main gak sih? Dan berdasarkan survei di tahun sebelumnya dari Jakpat di tahun 2022, ada sekitar 59,1 Gen Z yang mengalami gangguan kesehatan mental. Generasi ini adalah yang lahir di tahun 97 sampai 2012. Itu menjadi kelompok yang paling rentan untuk mengalami gangguan mental daripada generasi sebelumnya di X dan Y. Kemudian sekitar 5%-nya dari remaja-remaja yang mengalami gangguan mental itu mengalami gangguan mental berat seperti kecemasan yang berlebihan dan depresi. Jadi fakta-fakta ini apakah menunjukkan kalau kita itu benar generasi yang lemah? Tapi jangan berpikir yang macam-macam, karena gangguan mental di sini itu bukan gangguan mental bergila sampai gak inget apa-apa, sampai kita harus kelelaran di jalanan, gak yang kayak gitu. Gangguan mental itu ada banyak banget jenisnya, dan sekarang aku mau breakdown satu-satu gangguan kesehatan mental yang sering dialami anak muda di Indonesia. Yang pertama itu ada fobia sosial atau social anxiety disorder, dimana kita itu merasa cemas ketika kita menghadapi banyak orang. Kita merasa orang itu selalu memperhatikan kita, menggunjing kita, mencemooh kita, dan melihat kita dari atas sampai bawah. Padahal sebenarnya juga nggak ada. Itu sebenarnya hanya asumsi kita yang kita itu merasa dilihat. Padahal sebenarnya mereka juga belum tentu perhatian ke kita. Jadi kita merasa selalu dilihat. Jadi kita merasa terisolasi nantinya untuk bisa mengungkapkan pendapat atau mungkin bisa bersosial di banyak orang. Itu akhirnya kita merasa nggak bisa karena kita selalu merasa selalu diawasi. Itu adalah merupakan suatu gangguan yang menurut aku mengganggu banget ya. Dan mungkin salah satu dari kamu ada yang mengalami hal ini yang parah banget sampai nggak bisa bersosialisasi kemanapun. Terus ada gangguan kecemasan umum, dimana salah satu contohnya itu ada mungkin kita mengkhawatirkan tentang aktivitas kita sehari-hari, besok bagaimana, terus mungkin kehidupan kita nanti bagaimana, atau prestasi kita bagaimana, dan itu terjadi secara berlebihan gitu ya. Jadi kita merasa cemas dengan masa depan, atau mungkin dengan hal yang sebenarnya itu kita juga nggak tahu nih cemasnya itu karena apa, tapi kita tetap merasa cemas aja meskipun alasan untuk cemasnya itu belum kuat banget untuk mengakibatkan kita itu merasa harus cemas. Terus ada gangguan depresi mayor, dimana kadang kita itu merasa sedih sampai berhari-hari, sampai berminggu-minggu, yang kadang penyebab sedihnya itu juga hal simpel ya sebenarnya, mungkin karena intensitasnya itu lebih lama aja daripada sedih-sedih pada umumnya yang selalu kita alami. Tapi ya itu akan mengganggu konsentrasi kita nggak sih kalau misalkan kadang sedihnya itu sudah dari 2 minggu yang lalu, tapi itu tetap berlarut-larut dan kita nggak bisa move on, dan
ya udah kita nggak bisa move dan bahagia. Untuk menemukan sesuatu alasan yang membuat kita bahagia itu kita juga susah. Terus ada gangguan perilaku, dimana kadang kita itu bersifat agresif, emosional, kadang itu juga merugikan diri kita sendiri, melukai diri kita juga bisa melukai orang lain, dan itu juga berdampak ya bagi lingkungan sekeliling kita, yang membuat kita mungkin kadang dikuncilkan karena kita bisa, emosional kita tuh nggak stabil, dan kita itu langsung secara impulsif untuk beraksi gitu. Terus ada juga gangguan stres pasca trauma, dimana mungkin akibatnya itu bisa disebabkan ke pengalaman orang masing-masing, mungkin masa kecilnya, atau mungkin ada sesuatu yang membuat dia itu menjadi trauma, sehingga di usia-usia kehidupan selanjutnya dia itu juga akan mudah merasa trauma atau merasa terguncang ketika ada sesuatu yang memicu dia untuk mengingat dari sesuatu yang membuat dia trauma itu tadi. Yang terakhir ada gangguan pemusatan perhatian, dimana kita itu sering nggak bisa fokus dalam satu hal. Hati-hati buat kamu yang produktif atau yang multitasking, bisa jadi itu adalah sebuah kekurangan ya, bukan kelebihan. Karena kamu nggak bisa fokus dalam satu hal, dan secara impulsif kamu akan dengan mudah beralih fokus, dan itu membuat kita itu nggak bisa jadi ahli atau jadi bisa di satu bidang gitu ya, karena kita akan mudah ke distract dengan hal-hal lain gitu loh, dan ini ditandai dengan hiperproduktif gitu ya. Kadang kita itu nggak melakukan hal yang benar-benar menghasilkan dan menghasilkan produk gitu ya. Namanya produktif itu kita berarti harus bisa menghasilkan sesuatu ya, tapi kita ya udah, kita hanya beraktivitas, kita hanya sok sibuk tanpa kita harus menghasilkan sesuatu. Itu bisa jadi adalah gangguan pemusatan perhatian. Dan itu adalah beberapa gangguan yang mungkin bisa jadi dialami oleh para anak muda di Indonesia, dan ini juga bisa kita dapat karena kita banyak literasi. Akhirnya kita jadi tahu kalau misalkan perbuatan kita selama ini itu mungkin adalah salah satu dari gangguan kesehatan mental yang sebenarnya itu adalah mengganggu dan mendistract kehidupan kita sehari-hari untuk fokus terhadap hal lain. Dan dari banyaknya gangguan-gangguan kesehatan mental tadi, berapa persentase orang-orang di Indonesia ini yang mengalami itu? Jadi ini datanya. Gangguan kecemasan atau gabungan antara fobia sosial dan gangguan kecemasan umum itu ada 3,7%, gangguan depresi mayor 1%, gangguan perilaku ada 0,9%, dan PTSD dan ADHD atau gangguan stres pasca trauma dan pemusatan perhatian itu ada 0,5%. Jadi paling banyak itu ada di gangguan kecemasan. Dan survei dari lembaga yang sama, Indonesia National Adolescent Mental Health, juga mengukur dari pemicunya atau faktor pemicu kenapa sih Gen Z atau anak muda Indonesia itu mudah mengalami gangguan kecemasan. Apakah cukup karena kita itu terlalu banyak literasi tentang kesehatan mental health, atau memang lingkungan yang nggak mendukung, atau mungkin karena sesuatu faktor yang lain? Ini ada dan juga. Faktornya itu sering dipicu oleh tekanan akademis, dimana kita harus berprestasi, harus serba bisa karena kita dianggap muda. Ada juga masalah keluarga. Ada juga yang karena penggunaan media sosial berlebihan. Kadang kita tahu kalau kita sering merasa membandingkan hidup kita, atau kita mungkin merasa hidup kita tuh nggak cukup baik dan sering membanding-bandingkan gitulah ya. Tapi kita masih sering menggunakan media sosial, dan apalagi yang kita lihat itu adalah narasi-narasi atau quotes-quotes TikTok gitu ya misalkan, itu yang sering justru malah memicu rasa insecure atau kecemasan kita, tapi kita masih sering scroll-scroll terus, alih-alih untuk mengalihkan perhatian ke sesuatu yang lebih positif, misalkan meditasi atau journaling, tapi kita memilih untuk lebih ke scroll-scroll dan gak menggunakan ke aktivitas atau sesuatu yang lebih produktif. Padahal kita tahu nih kalau kita sering merasa cemas. Nah, bukankah sebenarnya di Indonesia itu ada ya layanan akses buat konsultasi atau ke kesehatan mental? Masalahnya nggak semua orang itu aware kan sama gangguan atau gejala-gejala beberapa gangguan kesehatan mental health. Tapi dari semua yang mengalami gangguan itu sebenarnya cuma 20% dari datanya yang mereka itu menggunakan akses layanan kesehatan mental. Jadi banyak dari mereka itu kadang memendam sendiri, apalagi diserang tambah oleh narasi-narasi TikTok atau mungkin dari postingan-postingan yang membuat kita semakin cemas, dan mereka kurang mendapatkan akses ke dukungan atau bantuan profesional. Yaudah, jadi dari data-data ini semakin jelas betapa pentingnya literasi tentang kesehatan mental dan akses layanan itu kalau bisa disosialisasikan sebelum terjadi hal-hal yang tidak-tidak, dan sebelum kita menjadi burnout. Kita nggak akan bisa masuk menjadi generasi emas 2045, tapi kita malah sibuk dengan nggak mengalihkan dari apapun yang mendistract kita, tuh nggak kita alihkan ke sesuatu yang lebih positif gitu, dan nggak kita obatin.
Sebenarnya baik sih kebiasaan Gen Z ya, mereka tuh melek literasi gitu ya, banyak kita tuh juga belajar dari TikTok. Sebenarnya media sosial itu juga nggak senegatif itu, kita bisa ambil sisi positifnya. Nyatanya kita juga sering kan mendapatkan ilmu-ilmu dari TikTok mengenai kesehatan mental atau mengenai ilmu-ilmu yang lainnya, sehingga kita tuh bisa aware sejak awal gitu loh. Kalau misalkan oh ternyata diri kita tuh ada yang nggak beres, ada yang sesuatu yang nggak manusiawi terjadi di pikiran kita yang itu tuh ganggu banget, sehingga kita bisa langsung mendapatkan bantuan akses ke dukungan profesional seperti itu. Jadi kita nggak perlu khawatir, sekarang Gen Z itu bukan orang yang, sorry to say, nggak kayak yang generasi sebelumnya mungkin sering mengjudge kita sebagai Gen Z. Tapi Gen Z itu karakter utamanya, bukan karakter utama juga sih, mungkin salah satu dari karakternya itu mereka lebih empati ya, atau lebih menarik simpati. Jadi misal contoh fenomena di media sosial, kita misal share kalau kita itu sedang mengalami gangguan mental atau kita sedang mengalami pelanggaran HAM gitu ya misalkan, itu kita sering mendapatkan dukungan nggak sih, ya kan? Kita tuh justru mendapatkan dukungan, enggak kak kamu cantik gini-gini. Jadi kita tuh lebih ke support satu sama lain gitu loh, nggak kayak generasi kita sebelumnya mungkin lebih keras dar mentalnya, karena mental kita juga udah apa ya, udah melek literasi tentang kesehatan mental ya, dan mental kita itu sedikit lebih soft, jadi kita juga bisa bersimpati juga kepada orang lain. Kamu merasa nggak kalau kamu kayak gitu? Kalau aku sih merasa lingkunganku tuh selalu support ya, kadang juga ada beberapa yang toxic, tapi mungkin itu nggak mostly. Jadi kalau misalkan kita sudah merasa ada gangguan yang mendistraksi kita gitu, yang itu tuh nggak wajar, please jangan pernah disimpan sendiri dan jangan terus dihujangin dengan sesuatu yang apa ya, semakin memicu. Kita bisa mengakses ke layanan profesional, dan itu kita juga nggak boleh malu, kita juga nggak akan malu karena generasi kita itu generasi yang sebenarnya itu suportif. Jadi itu menurut aku. Gimana kalau menurut kamu? Aku akan sering banget bahas tentang Gen Z, anak muda, peluang, atau mungkin hal-hal yang bisa dimanfaatkan oleh anak muda. Intinya aku bakalan sering bahas tentang anak muda dan isu-isu sosial yang ada di Indonesia saat ini berdasarkan fakta dan datanya. So kalau kamu suka topik ini dan kalau kamu mau menambah wawasan baru, make sure kamu harus subscribe. Dan see you on my next video. Bye!